tanya. Jangan, enggak. Kau enggak lepel bahas Al-Quran kami. Sudah aku sampaikan bahwa Allah sudah mengkonfirmasi bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu adalah contoh yang harus kita contohi, ya. Dia disebut Al-Amin, yang terpercaya, itu gelarnya kepada beliau. Banyak lagi. Saya bahas si Paulus. Sekarang kau ke Rasulullah. Paulusmu dulu itu, siapa Paulus itu? Orang tuanya enggak jelas. Ada sejarah-sejarah tentang Paulus, coba. Kalau Nabi kami, Rasulullah SAW ada di Sirah Nabawi, lengkap perjalanan hidupnya. Jelas sekali. Ditanya apa, jawabmu apa? Kau justru bego, tolol. Mempertanyakan Nabi Muhammad, sudah ku jawab. Sekarang saya tanya balik kau, siapa itu Paulus? Kali sih ditanya apa? Udahlah kau minum turun ergot ya. Gak bisa kau jelaskan siapa si Paulus ya. Paulus itu gelap gulita, jangan-jangan dia anak zina. Nggak ada riwayatnya siapa itu Paulus. Kalau Nabi kami jelas, Sirah Nabawiyah itu kita baca perjalanan hidup Rasulullah dari dia lahir sehingga sampai dia wafat. Bagaimana dia menerima pewahyuan, bagaimana sejarah hidupnya, hijrahnya, segala macam. Sekarang Paulus mana? Mana sejarah Paulus itu? Gelap gulita. Jangan-jangan anak zina. Cari tahu itu, siapa itu Rasulmu itu. Cari, ayo. Bego. Apa yang kau ketahui? Saya tanya, apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui dari si Paulus itu? Apa? Anak zina? Pembunuh. Paling itu yang kau ketahui. Pembunuh para pengikut Yesus kan. Ngaku-ngaku bertobat kan. Klaim sepihak kan pertobatannya kan. Kan pengakuannya itu klaim sepihak kan. Dia ngaku-ngaku bertobat. Siapa yang melihat dia bertobat? Inilah ketololan kalian. Mengikuti rasul yang gak jelas. Sekarang mana Tuhan? Mana Tuhan berfirman kepada si Paulus Bota itu. Yang kau imani sebagai rasul. Mana? Mana? Ayo konfirmasi dari Tuhan tentang Rasulmu itu. Mana? Aku tanya, Kak, apa yang baik dari Muhammad? Kau bertanya jawabanmu. Kau bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan. Itu Allah yang mengkonfirmasi dalam Al-Quran. Contohnya. Dia memberikan makan kepada orang kafir. Mana bisa kalian masih? Udahlah, turun kau minum ergot. Turun. Gak ada kau data tentang si Paulus. Itu Paulus itu rasul palsu, jangan-jangan anak zina, nggak jelas dia. Nggak ada satupun Kristen pernah menceritakan siapa itu Paulus, nggak ada. Paling diceritakan perjalanan ke Antioquia. Itu pun klaim-klaimnya sepihak. Yang menulis pun orang Yunani, itu si Lukas. Coba apa? Ada yang pernah menceritakan tentang si Paulus itu? Kalian disesatkan oleh si rasul palsu ini, kalian nggak sadar. Kalau Allah sudah mengkonfirmasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah. Itu. Si Paulus mana? Dasar kalian memang tolol. Pada otak. Sini, naik sini. Saya tanya kau di mana? Siapa itu Paulus? Sini, naik. Paulus itu menyesatkan kalian. Cuma kalian itu pemakan babi, pemakan guk-guk. Gak nyadar. Itulah ajaran Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Kecoa, tikus, kadal, babi, anjing, kuda nil, kalian makan semua. Karena ajaran Paulus. Apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanlah kalian semua itu. Andaikan kau mau makan tai, tai pun kau bisa makan. Karena semua katanya itu halal. Dasar bego. Nek tanya Nabi Muhammad udah dijelaskan. Masih ngeyel. Cari tahu itu siapa Paulus itu. Kerjanya itu membunuh para pengikut Yesus. Belakangan dia pura-pura bertobat. Klaimnya sendiri dia bertobat. Mana siapa menyaksikan dia bertobat? Ajarannya dengan 13 surat-suratnya itu kau imani. Makanya kau botol. Makan babi, anjing, segala kau makan. Gak ada aturan kalian. Memang kalian seperti binatang, gak ada aturan. Apa kata Paulus? Aku tidak mau diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya kalian gak ada aturan tuh. Semau-mau kata kalian. Mampus kalau kau ini ya mau mempreming nabiku ya. Paulus dulu kau cari tahu siapa dia. Jangan-jangan dia hasil anak zina. Gak jelas orang tuanya kok. Kurang ajar. Memang bego kalian ya. Tidak pernah Tuhan, tidak pernah Yesus mengenal si Paulus ini. Datang-datang dia mengklaim dirinya dipilih oleh Yesus. Mana ada?
Si Paulus berkata, aku terpilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia sudah terpilih sejak dalam kandungan, kenapa dia bukan termasuk dari murid Yesus? Harusnya itu otak kalian main. Tapi otak kalian buntu. Kalian matikan akal kalian demi menuhankan Yesus. Betul kata si Paulus di 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Itu kalian semua. Sini naik yang ini. Bawa itu kehebatan si Paulus penyesat itu, bawa. Dasar kafir. Selesaikan dulu masalah Paulusmu. Cari tahu siapa dia. Baru kau masuk bertanya tentang Nabi Muhammad. Nabiku. Kalau kau mau tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, Nabiku, coba baca kisah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Di situ semua kisah perjalanan hidup Rasulullah. Lengkap. Sekarang Kristen mana? Apa? Siapa orang tuanya? Bagaimana si Paulus itu? Hah? Tahu kau? Tahu kau tentang si Paulus? Bisa cuma menghujat Nabi Muhammad. Jangan-jangan Paulus anak zina loh. Nih. Ini bukunya Nabi kami ya. Ini bukunya Nabi kami ya. Nih. Sejarah hidup Nabi Muhammad. Nih, baca nih. Ya, usahakan beli ya kafir-kafir ya. Kafir-kafir laknatullah, beli supaya kau berhenti menghujat, beli ini. Cari tahu nih sejarah Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Baca nih, murah kok. Beli nih. Biar kau pintar. Nah, sekarang Paulus mana? Mana Paulus mana? Mana kisahnya Paulus? Tahu nggak siapa orang tuanya Paulus? Saya tekankan sekali lagi, jangan-jangan si Paulus ini anak zina. Jangan-jangan si Paulus anak zina. Bukan menuduh, tapi jangan-jangan. Prediksi saya. Kalau kalian bisa membuktikan orang tua lengkapnya, sini kasih lihat saya. Ya. Dikasih tahu baik-baik, semua data-data dikasih lihat, tapi ngeyel. Memanglah kalian ini pemakan babi, pemakan anjing, pemakan segala lah kalian. Omnivora ya, pemakan segala. Rakus, manusia terakus di dunia. Itulah. Jadi malu lah kalian kalau mau mengungkit-ungkit siapa Nabi kami, pertanyakan Nabi kami. Cari tahu dulu itu si Paulus yang membawa Kristen. Cari tahu. Kristen ada itu ketika Paulus mengaku-ngaku ketemu Yesus. Itu Kristus palsu. Kenapa? Ajarannya bertentangan dengan ajaran anak Maria, Yesus anak Maria. Bertolak belakang. Udah dijelaskan panjang lebar oleh Gurunda ya, Bang Zuma. Kalian masih kepala batu, masih pura-pura botol naik. Sok-sok inilah, sok-sok itulah. Kalau memang nggak tahu diri, cari tahu itu siapa tuh si Paulus tuh orang tuanya. Jangan-jangan anak zina, jangan-jangan anak zina. Cari tahu. Kalau ada sejarah hidup Paulus, tunjukkan ke kami. Naik komal, tunjukkan ke kami. Kita fasilitasi kau ngomong panjang lebar tentang sejarah si Paulus ini. Gelap gulita tentang si Paulus. Yang kalian tahu cuma itu surat-suratnya, penyesatannya tentang membatalkan hukum Torah. Itu aja di otakmu kan? Memang kafir-kafir bikin emosi aja. Bertanya kayak mengejek. Bunda gak takut kena pelanggaran ya? Sudah merasa aman ya Bunda? Biarin dia mengini-inikan nabiku. Akunku banyak, aku nggak takut pun secul pun aku nggak takut sama Kristen. Apalagi cuma akun. Iya. Bakar semua akunku. Tapi udah aman toh? Nggak tahu ini komalnya Gurunda ya. Mantap. Mudah-mudahan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, kita edukasi aja ya, akademis. Kalau mau tanya, jangan pura-pura. Diskusi itu dua arah. Kalau tujuannya bukan untuk benar-benar pengen tahu,
benar-benar pengen dapat ilmu, ya janganlah kayak begitu. Yuk, naik yuk. Sini lawan saya. Mau dibuat ginjalnya pindah ke kanan. Ginjal kanan kiri ya. Oh, ginjalnya pindah ke lutut. Silakan. Sini Maki. Naik sini Ki. Mana? Kita buat kejang-kejang aja lagi. Ini ada nih satu nih. Nih, gas Bunda. Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah naik ya udah aku nyapa lah ya. Tadi lagi tek-tek layar aja. Sehat selalu Kang Dito. Bang Gurunda. Bunda. Beliau nggak nyimak kayaknya Bang, ada telepon katanya dari presiden. Di presiden ya, Presiden Golgota. Bunda udah nyampe Bunda ya? Ini sudah ada notifikasinya ya dari Grab, dari Shopee bahwa akan diantar. Insya Allah ini hari ya Bang ya. Makasih banyak ya. Masya Allah. Udah kok udah nyampe di sini. Apa itu? Ada orang dengar ini. Ada yang netizen kirim kerupuk. Beliau ini kan usaha kerupuk Bang Jai. Kerupuk beliau ini keren. Beli dong netizen. Bang Jai usaha kerupuk. Oh, jamin halal, gurih. Nah itu teman-teman di bawah bertanya, beli dong, minta itu DM ke Bang Jai. Bang Jai jual itu. Assalamualaikum. Jai, kok kau bagi? Aku enggak, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah duluan kau, Kang Dito yang belum. Aneh kau ini. Nanti aku minta sama Kang Dito. Par dua. Karesteng. Masih ada loh punya emu. Belum pula kau makan. Itu. Sudah ada rupanya, sudah ada Bang Jai, udah sampai, ada di bawah di luar. Terima kasih ya. Ya sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripik Tritunggal Bunda Rama. Keripik Tritunggal, kerupuk Tritunggal. Mbak Ini Yuli, Bang Zuma coba mana nih? Udah lama nih nggak pernah ngeledek-ledekin dia nih. Udah berapa abad ini. Assalamualaikum Bang Zuma. izin, beliau jauh dari perangkat. Izin. Oh, iya. Yuli DM ke Bang Jai, tanyakan kerupuknya. Itu mantap Kerupuk ya. apa tuh Bu Rama? Aku Ada jual kerupuk Tritunggal. Jadi kenapa aku sebut Tritunggal? Karena memang pada mulanya ikan itu bersama-sama dengan ya gitulah ya. Enggak, jangan nanti ini. Model kayak kerupuk Palembang gitu. Ya kayak gitu. Kalian mau minta sepil itu Bunda Rama, tunggu ambil kerupuk Tritunggal ya, tunggu ya biar ambil Bunda Rama ya. Gimana kerupuk Tritunggalnya? Jangan gitulah, nggak baik itu, nggak baik. Jangan. Mana ini hotelnya? Yang naik Muslim semua nih jadinya. Lanjut lagi biar sama Kang Dito. Bang Bud, assalamualaikum Bang Bud. Waalaikumsalam Bang Kabar, Dito. Bang Bud? Gimana kabar? Kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Siap aman. Kang Dito orang Sunda kah? Kok Damang? Itu aja tulisannya Kang Dito. Kang Dito itu Dia kan kan Sunda. Kang Dito itu kan Kang. Oh iya. Kalau Daeng itu nggak mungkin dipanggilnya Kumaha Damang. Apa Karaba? Oh iya. Kang Dito, aku Sabtu kayaknya rencana mau ke Karawang ini Kang Dito. Mau ngapain? Mau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya. Iya. Ini masih kaitannya sama karena Kristennya dari tadi udah pada tantrum. Materi ini kan tetap kalau kita naik di komalnya Gurunda, ini ada satu materi yang harus kita bahas. Nah, kalau dari pemahaman ini para mu'alaf ini dua orang
Ini gimana ini kalau kemudian mempelajari apa sih penyimpangan ajarannya Paulus ini? Kalau tadi ada Kristen yang dia tidak tahu dalil kalau memanglah Paulus yang menjadi rasul untuk orang yang bukan Yahudi atau orang Kristen. Itu di Roma 11 nomor 13. Jelas itu ya kan? Nah, menurut pandangan kalian gimana? Silakan. Lupa dulu nih aku dulu. Bisa aku jawab itu. Ya, aku juga nggak percaya sih. Di sini kan topiknya jangan percaya Paulus tanda tanya kan masih kan. Ya memang benar. Karena kalau aku jawab ini menurut perspektifku ya, kebohongan Paulus aku bisa membuktikan ada 4 kebohongan lah. Nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti. Yang pertama, dibilangnya Yesus adalah Tuhan, dibilangnya ya. 1 Korintus 8 pasal ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Ternyata dijawab Ulangan 4 itu kan, pasal ke-35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan Yesus Tuhan. Markus 12:29 pasal ke-29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 17 pasal ke-3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa Yesus? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu berarti kan si Paulus ini bohong kan? 1 Korintus 8 pasal ke-6 itu. Lalu yang kedua, aku lanjut lagi. Kayak mana ini? Ku lanjut lagi. Nanti ya, tanggapin ya. Kebohongan yang kedua. Oke. Sunat tidak penting dibilangnya kan? Kata Paulus sunat nggak penting. Galatia 5 pasal ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti dibilangnya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Agak lain memang. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang murtad dari misalkan Muslim pindah ke Kristen, mereka harus cari di mana itu kulupnya itu. Mau diganti apa itu? 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah dibilangnya. Ternyata apa? Nah, itu menurut ajaran Paulus ya kawan-kawan ya. Sunat itu nggak penting dan tidak punya arti dibilangnya. Yang penting adalah iman dan menaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi kan kawan-kawan lebih dalam mengenai hukum Allah. Seperti yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa? Karena Kejadian 17:11-14. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal ini ya. Anak yang berumur 8 hari, kepanjangan nanti. Lukas 2 pasal 21. Itu bisa dibaca itu ya di Kejadian 17:11-14. Terus Lukas 2 pasal 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ya sudah saya disunat kok. Kayak gitu. Lalu dibilangnya lagi kebohongan ketiga ya, aku bilang ya, apa itu? Salib menebus dosa dibilangnya. Nggak ada kayak gitu. Galatia 3:13 seperti yang selalu kita ikuti ya dan kita dengar ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bohongnya itu. Menurut ajaran Paulus itu bohong bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran itu sungguh sesat kawan-kawan. Tidak berdasar itu. Dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus. Kujelaskan ya kenapa ada di Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, menurut Yehezkiel itu ya,
Setiap orang akan menanggung akibat perbuatan sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius, itu anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus itu sangat kontradiktif sebenarnya ya. Dan seharusnya umat Kristen itu perlu berpikir kayak gitu loh. Berpikir serius itu dalam menimbang ajaran kitab yang ya aku bilang pelin-pelan lah itu kitabnya ya. Nah, kayak gitu. Contoh di Markus 10 pasal 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 19 ke 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang terakhir ya, 4 aja lah ya, sebenarnya banyak itu. Kebohongan Paulus itu ya, apa dia? Segala sesuatu itu halal dibilangnya. Apa? 1 Korintus 6 pasal ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan hamba lagi itu. Itulah bohongnya. Pernyataan Paulus itu ya menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup kawan-kawan. Juga mendasari perilaku gaya hidup yang menyimpang yang menjadi biasa bagi budaya barat, ya kan? Contohnya kayak Zaina lah aku bilang ya, Zaina, minum-minuman keras hingga mabuk gitu kan, dan perilaku menyimpang lainnya. Padahal dengan sangat jelas kan Tuhan itu mengharamkan zina, minum anggur dan minuman keras, dan masih banyak lagi berbagai hal yang dalam ajaran aslinya dilarang tapi justru tetap dilakukan oleh umat Kristen. Kenapa? Sebagai sesama umat beragama ya yang mempercayai sosok Yesus, hanya saja memiliki berbeda cara memuliakannya dan mengamalkan ajarannya. Umat Islam selalu mengajakkan ya untuk berpikir dan mencari kebenaran dari setiap keanehan dan kontradiktif yang selalu hadir dalam ajaran agama Kristen. Jangan sampai kita memuliakan Yesus dengan cara mengaku sebagai pengikutnya, tapi ajarannya yang diterima justru bertolak belakang dengan ajaran yang Yesus sebenarnya. Begitu kan? Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, umat Islam ini kita ya, untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berusaha mendapatkan hidayahnya dengan cara belajar, membaca, setidaknya membacalah itu Bible-nya, dibaca baik-baik. Karena banyak kali kontradiksi, kontraindikasi, dan kontrasepsi dalam Bible itu sendiri. Udah kepanjangan aku. Nggak bisa aku bernarasi. Udah itu. Ngapain pula ada kontrasepsi tadi itu? Itu tadi berjanda itu, yang terakhir tadi berjanda. Bercanda, kalau berjanda bukan berjanda. Oke, menurut kalian berdua, ya, menurut kalian berdua, waktu masih jadi Oten, tahu nggak kalau Paulus itu pernah kerasukan iblis, sampai mati pun iblis itu nggak keluar dari tubuhnya. Ya kalau masih jadi Oten nggak tahu lah. Aku nggak tahu. Apalagi aku imanin saja. Di mananya rupanya? Ini ya, kerupuknya Bang J ya teman-teman nih kerupuknya. Oh udah datang Bunda. Ya Iya, alhamdulillah. kasih ya, masya Allah. Sama-sama. Jadi kerupuk ikan ya teman-teman, kerupuk ikan. Yam-yam itu Bunda, yam-yam itu Yesus anak Maria. Enggak Bunda, bercanda. Yam-yam, ayo di order teman-teman. Dan ini ya, jadi kerupuknya masya Allah. Thank you ya, ya Allah. Oke, saya kasih pandangan gini aja untuk masalah Paulus ya, yang paling signifikan tuh begini. Di dalam kitab izin yang mau tanya harga DM aja ke Bang J ya teman-teman, DM follow beliau. Lanjut Ustadz, lanjut Bang Budi. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 nomor 45 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Ya. Dia punya bapak. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus orang Kristen punya bapak. Boleh dibaca di Yohanes 1:45. Dia itu Bar Yusuf Nazaret, ya. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus itu anak Allah. Sedangkan Yesus menyatakan anak manusia. Ini sudah mengelabui dari keimanan orang Kristen. Kalau Kristen itu menyatakan bahwasanya Yesus itu anak manusia. Ini yang paling penting di dalam masalah keimanan Kristen yang mereka itu nggak tahu. Jadi selama ini dia itu menyembah Yesus itu sesuai perintah si Paulus bahwa Yesus ini mengaku sebagai anak Allah, padahal bukan. Di kitab Yohanes 1:45 dia anaknya dari Yusuf dari Nazaret. Kedua, Paulus ini mengaku sebagai Mesias.
Mesia itu dikatakan di kitab Matius, ya, dikatakan di kitab Matius pasal 23 nomor 10 itu, Mesias itu sebagai pemimpin. Ya, ternyata Paulus ini mengaku dirinya sebagai teladan dan sebagai pemimpin, harus diikuti oleh seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan juga dari kandungan dia itu sudah mendapatkan roh, ya, roh kasih, ya, roh karunia. Di sini udah melenceng jauh, sebagaimana dikatakan bahwasanya para siapa yang melihat ada yang Mesias di sana dan ada Mesias di sini, maka janganlah kau percaya. Nah, ini salah satu tipuan-tipuan yang dilakukan iblis pada saat iblis melakukan tipuan kepada Nabi Adam, kepada Hawa di surga. Dikatakan oleh iblis, kamu akan hidup kekal, makan aja buah itu, kan gitu. Ternyata makan buahnya. Nah, begitu juga Paulus. Paulus juga mengajarkan bahwasanya orang Kristen, kalau dia mau mendapatkan hidup kekal itu, yaitu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Imanin aja dulu, Yesus Tuhan, kamu akan hidup kekal. Padahal di balik itu, Paulus ini mengajarkan kesesatan. Yesus menyatakan dirinya itu bukanlah sebagai anak Tuhan. Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi Yesus mengaku sebagai utusan. Nah, ini jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam kitab Bible ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu yang asli. Begitu. Yang konteks yang sebenar awalnya itu adalah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, Paulus mengangkat dirinya sebagai Mesias. Sesungguhnya Mesias itu bukan keturunan dari orang Farisi, bukan keturunan dari orang-orang yang menghujat dan membunuh jemaat Yesus. Mesias itu bukan pembunuh, tapi Paulus adalah keturunan pembunuh. Gitu. Yang jelas dari akarnya dulu. Ingat di kitab Matius pasal 5 nomor 19, di Matius pasal 7 ya, masalah tentang masalah buah itu berasal dari pohonnya. Kalau pohonnya itu busuk, maka buahnya juga busuk. Nah itu, Paulus itu pembunuh, maka hasil dari ajaran dia itu adalah membunuh. Gitu intinya. Jadi ajaran Paulus ini adalah ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi buat umat Kristen yang ada di bawah, pakai logika akal bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anak Allah. Silakan Anda buktikan, baik itu secara liturgi bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa apapun. Lihat di kalimat Yohanes 1:45. Siapa Yesus sebenarnya di sana? Yang dikatakan oleh murid yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan Injil, yaitu Filipus. Silakan cek dulu. Betul nggak omongan saya? Saudara, Yesus dari Yesus, ya kan? Sedikit tambahin dari yang dinarasikan Bang Jai tadi. Contohnya gini ya, kita ambil daripada narasi Paulus, dia membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita kalau mengikuti analogi mereka, misalnya mengatakan sebelum Alfa dan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, tentu terbalik nanti ajarannya. Sementara Yesus dikatakan ajaran kasih. Sementara Tuhan orang Israel menyuruh menumpas orang Amalek, orang Filistin, bahkan anak-anak yang kecil. Nah, kalau kita bahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru, contoh di Roma 6 nomor 23 itu dikatakan upah dosa ialah maut. Kan pada dasarnya upah itu apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan mendapatkan apa yang kita tuai, kan kayak gitu. Misalnya kita mengikuti perintah Tuhan, nah itu mendapatkan dosa dan upahnya adalah surga. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, mendapatkan dosa dan upahnya neraka. Contoh Pengkhotbah 9 nomor 5 katanya begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan meninggal, tetapi orang yang meninggal tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu Pengkhotbah mengatakan orang yang hidup akan binasa, seperti di surat Al-Imran ya, ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kemeninggalan. Nah, di situ kan Tuhan menyatakan bahwa orang yang hidup di dunia akan binasa. Bagaimana mungkin Paulus tiba-tiba mengatakan upah dosa ialah maut? Berarti lebih hebat Paulus daripada Tuhan. Yang betul aja. Nah, satu lagi. Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Tapi perjanjian baru itu banyak mengkaitkan tentang ada tertulis. Contoh di kisah di Yohanes 8 nomor 4 5, baru Galatia 3:13,
Lukas 14 Lukas 26 Lukas 24 nomor 46, Lukas 22 nomor 43 kalau nggak salah. Nah, itu tertulis pada halaman-halaman kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Paulus ini adalah pendusta juga. Mengatakan, aku nggak pakai ini loh. Ini kita batalkan loh, ini nggak bisa kita pakai nih. Tapi besok-besok dia pakai perjanjian lama. Kan sama dengan kan pendusta kan. Contohnya aku nggak mau pakai motor itu lagi, aku bilang. Sama si Jay, aku bilang, nggak aku pakai lagi motor tuh. Besok-besok aku pakai motor, berarti aku kan pendusta. Sangat besar mudaratnya. Ngeri lah Bang Paulus. Begitulah teman. Kalau dikatakan kan, Yesus ajaran kasih sangat terbalik sama tuan-tuan orangnya Yahudi. Tuan orang Yahudi itu memerintahkan, tumpaslah orang Amalek itu, jangan ada balas kasihan kepadanya, bunailah ayah dan ibunya, anak-anak yang menyusui, bahkan binatang-binatang domba sama keledai. Bayangkan, yang nggak punya akal aja dibinasakan. Kalau dalam Islam apa? Firman Allah mengatakan, jangan membunai satu orang saja tanpa ada kesalahannya. Jika itu kita lakukan, orang Islam membunai orang tanpa ada kesalahannya, itu seakan-akan kita membunai seluruh manusia, bayangkan. Dibuka semua sama sesal ini. Hah? Dibuka semua samamu. Biar cepat finish, Jay. Iyalah. Gitu. lanjut Jay. Ya, yang jelas kayak gitu. Aku pun, sesal pun sekarang ya intinya nggak tahu apalah yang pernah kita lakukan ya. Kita dapat hidayah, udah nggak lagi menyembah kepada yang salah ya. Jadi alhamdulillah lah ya. Dan semoga kawan-kawan Kristen yang biasanya kayak apa namanya kesurupan gitu ya, kita doakan aja itu. Karena kawan-kawan Kristen sejatinya ya mereka itulah antikristus itu. 2 Yohanes 1 pasal ke-7 apa dibilangnya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat itu dan antikristus itu, kawan-kawan ya. Pakailah akal kalian itu. Aku kasih tahu kalian, pakai akal kalian itu ya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi ya. Kau baca itu Galatia 1 pasal ke-11. Apa dibilangnya Paulus itu? Dapat dari mana Injil Paulus itu? Bukan dari manusia loh. Ngeri kan? Benar itu. Ada itu Paulus itu bilang, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dari mana itu? Dari hantu belau. Ini satu lagi ya. Orang Kristen. Malah di Galatia 1 nomor 18 dikatakan bahwasanya malaikat yang ada di surga itu terkutuk ya. Iya betul. Bahkan ketika malaikat surga datang pun enggak ada kebenaran dari hukum Taurat dibilangnya itu. Si Paulus itu. Galatia 2:21 juga bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti kan beda Kristus yang mati ini kan? Yang tergantung terkutuk itu kan yang mati itu. Ada juga itu Bang di Galatia berapa? Lupa aku. Galatia 5. Apa? Semoga mamaku nonton ya kapanpun itu nanti. Ini ya, Mak, gini Mak ya. Semoga kalau Mama nonton ya, biar Mama tahu ya Mak. Kan bukankah setiap orang yang bernubuat berdasarkan Bible itu mendapatkan Roh Kudus? Bagaimana mungkin ketika Roh Kudus kepada Markus sama Yohanes itu Roh Kudusnya berbeda? Contohnya tentang penyaliban Yesus. Ada yang mengatakan jam 9 udah disalib, ada yang mengatakan jam 12 masih rencana hari Paskah. Berarti Roh Kudusnya nggak sesinkron. Berarti Roh Kudus itu dikatakan hanya asumsi daripada Paulus. Kayak gitu. Berarti Roh Kudus itu gimana sih? Kok Roh Kudusnya beda-beda? Bukankah yang memasuki mereka itu adalah perintah Tuhan? Roh Kudus siapa sih itu jadinya? Mama maunya dengar nih Mak ya. Aku minta maaf mamaku. Hehehe. Lanjut Jai. Ya lanjutlah. Udah itu aja. Mungkin Kang Dito mau menambahkan. Karena kalau mau jadi Kristen ya wajib sih tidak mau lagi dijadikan hamba gitu. Bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Kalau Kristen itu udah bukan lagi hamba. Ngeri kan? Udah kayak sibilisis. Udah nggak mau lagi dihamba dia. Ada itu dalamnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dibilangnya.
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Manusia itu hamba loh. Gak mau lagi dia dihambakan. Emang aneh. Jai, berapa persen nanti sama Kang Dito nih? Apa dia? Kang Dito, berapa persen nanti Kang Dito? Udah nggak cukup lagi 10% kayaknya. Udah ini, udah tutup. Ya udah bacakanlah itu Malaikat 3 pasal ke-10 ya. Persepuluhan itu. Enggak ada, tapi aku dulu enggak pernah kayak gitu. Ini memang adik-adik kita ini luar biasa ya. Para mu'alaf. Kalau Sal masih belum mukalaf ya. Sal ya udah. Oh belum ding. Udah ya. Sal Pasaribu udah mukalaf. Udah aku pun udah mukalaf aku. Aku udah mukalaf aku udah lama. Tapi poinnya coba kita kupas ya tentang duri dalam daging yang dikatakan sendiri oleh Paulus menjadi suatu pengakuan. 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Coba. Gurunda masih belum monitor ya, beliau masih ada telepon banyak, urusan penting. Bunda lagi makan kerupuk dari tunggal. Coba dibaca dulu. 2 Korintus 12 Dan nomor supaya 7, aku 8, 9. jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu kan Bang ya. 2 Korintus 12 7 sampai 9 kan? Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Sibilisis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bentar dulu, jangan rubah-rubah. Itu coba itu ada yang salah dibenet nanti. Takut dibenet bukan nanti. mengecoh. Bukan mengecoh. Gocoh. Bukan mengecoh. Menggocoh. Bunda itu. Bunda. Iya, mengocoh aku supaya aku kan sengaja ku ini kan. Mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang Itulah hal ya, itu, kalau logat Batak begitu ya, bukan menggocoh, mengocok. Kocok. tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, penjelasannya. Jadi Paulus mengaku dia diberi duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis, betul? Betul. Betul, Paman. Betul. Kemudian dia meminta kepada Tuhannya berseru 3 kali untuk supaya utusan iblis itu hilang daripadanya, ya. Betul? Betul. Nah, yang ke-10-nya, yang ke-9-nya itu Tuhannya mengabulkan atau tidak mengabulkan? Mengabulkan, Paman. Mengabulkan ke tidak? Tidak, Paman. Kalau tidak, sampai kapan utusan iblis itu hilang dari tubuhnya? Coba di berapa tadi Bang Kang Dito? Lupa aku. Berapa? Tuh kan tertarik kan jadinya kan, buka kan? Berapa? Ayo. Sepanjang 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. apa dulu ini? Enak kali kerupuknya Kerupuk Enak kan, Bun? Ada kedagingan enggak, Bun? Saya cuma makan 1 biji tapi serasa 3 dalam 1. Kayaknya pasti ada Yes. pasti ada bebek itu kayaknya.
Coba diam dulu sebentar kau. Randy, sebentar kau. Ini Randy yang ngomongnya nggak ada ini ya, kayak kereta ekspres ya. Jasman, RBB-nya itu pasti enaknya. Jasman, Kristen, saudara Jasman. Oh, Jasman. Ternyata Jasman sudah tidur, saudara. Mungkin dia di Zimbabwe. Kristen, Bang. Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh kan tidur kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemen ini kan saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Jasman? Waalaikumsalam. Ada Jimen juga nih. Mantap. Iya, izin. Jasman juga Ya, mualaf. silakan. Nah, tadi izin Jimin saya. mualaf. Ini Jasman juga mualaf katanya. Kau mualaf juga Enggak, Bang saya Islam. Jasman. Oh, apa yang disampaikan Bang? Mau dikasih Enggak, noten. Islam. Enggak, tadi Jadi di bawah nyimak aja ke Bang. bawah sampai Hah? ketiduran ini. Iya, Oh, oke, siap, kepencet bawa pasti aja. kan. Oke Gila Bang. sekali, Mohon Bang. maaf ya. Iya. Ya, oke. Oke Bang, Ya, kita oke. turunkan Bang ya. Terima kasih, Ini ada si Assalamualaikum. Otet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Randy. Apa yang kau sampaikan? Assalamualaikum Mahai Jimin. Kau bilang tadi di kampus kau. Aku itu Udah pulang, Aku udah tuh- balik nih, barusan nyampe. Makanya tadi ada mau Oh, aku tanyakan sama Bang Juma, tapi Lagi nggak monitor kata Bang Di itu. iya. Lagi jauh dari perangkat telepon Siap. Bapak Presiden. Randy silakan Randy. Kawan-kawan di follow akunnya Kang Dito ini. Tanggapi tuh Bang. aku tuh Jangan bingung. percaya Paulus. bingung ya. Sama kalian ini udah sering diajarin gitu kan. Masih aja tetap muslim gitu. Apa sih yang kalian cari gitu? Karena gini, semua Islam itu kan pasti masuk neraka. Gitu kan? Karena Data Bang, bawa datanya. Di mana itu datanya Islam masuk Dia neraka? sesak napas, Jai. Tunggu dulu, Jai. Dia sesak napas, Jai. Kasihan dia, Jai. Tarik napas dulu, tarik napas. masalah semua Islam kan memang masuk neraka semua karena dari sisi Kristen. Enggak. Tarik napas dulu. Kamu tuh Semua masuk belum ada neraka waktu. karena kalian itu belum diselamatkan gitu loh. Apa dalilnya? Kutuk Dalilnya dosa apa? itu- Dalilnya apa? Sebentar dulu. Kutuk dosa itu masih melekat dalam diri kalian. Karena kematian Tuhan Yesus tidak berarti buat kalian karena kalian menolak itu. Kalian percaya orang yang tidak pernah menyelamatkan kalian. Gitu. Itulah yang membuat kalian tetap masih dalam pengasahan iblis. Kematian Yesus yang mati Bang, kalau kau mau ngomong, keluarin dulu itu biji kedondong di mulutmu. Biar jelas. kematian Yesus mengangkat iblis itu, kebangkitannya itu tidak berarti buat kalian. Bang Randy, Fakta nanti itu- jangan pergi dulu ya selesai saya sholat. Dan fakta Nanti ini kita diskusi siapa sebenarnya yang sudah ditebus dosanya, oke? dan ini Dan saya adalah tunjukin fakta yang tidak siapa yang bisa sebenarnya masuk neraka ya. Sabar ya, tunggu sebentar. Saya sholat dulu ya. Sebentar ya, tunggu. Karena ini fakta yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga tentang kematian kebangkitan Yesus. Siapapun tidak bisa membantah itu. Kamu Bukan hanya ngomong kesaksian apa sih sebenarnya? bukan hanya- Jangan- bukan hanya kesaksian dari Kristen saja, bukan dari Alkitab saja, tapi juga fakta-fakta sejarah itu seperti itu. Randy kau ngomong apa sih Randy? Lalu kemudian tiba-tiba muncul Capek aku 27 tahun aku dengar kayak gini di gereja. Nggak usah kau berdusta di sini. Saya langsung ke poinnya aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Langsung aja, Kristen masuk neraka misalkan, ada dalilnya. Islam masuk neraka, kau bawa dalilnya. Kalau memang nggak cocok, langsung kami bantah. Kayak gitulah. Apa yang ngomong kayak gitu? ini kau tuh karena tidak ngerti. Kalau kamu malam itu karena kamu tidak mengerti, tidak kenal Tuhan saya ya. Itu kegagalan. Mungkin bukan hanya kamu, tapi pendeta juga mungkin yang gagal untuk memahami, untuk membuat kamu. Randy, kita di sini Randy, bukan ini Randy, bukan curhat Randy. Kita ini diskusi orang di bawah juga pengen mendengar suaramu yang baik loh. Saya tuh satu pihak makanya saya selalu kesini karena kalian perlu mengetahui ini gitu loh. Kenapa saya selalu kesini? Randy sakit. Ini Randy pertanyaanku. Coba kau jelaskan maksud Paulus menggocoh. Apa itu artinya? Menggocoh. Nah, kau baca Gimana itu, tuh? menggocok. Jelaskan Apa tuh. itu? Mengocok itu, mengocok apa itu? Paulus? Dia digocoh, coba. Gimana itu? Nah, Gimana kasih itu? gimana Ya, tadi tuh? kalau Alkitab semua dipertanyakan gitu, nggak masalah Iya, buat saya. coba di mana tadi Alkitab, disampaikan?
Di Alkitab, dalam Al-Quran itu di dalam aduh, di dalam dagingku aku diutus iblis yang menggocoh dagingku. Di mana tadi tuh? Di siapa tadi yang membawakan? Pasar Ibu. Aku 2 yang baca Korintus. tadi. Bang Jai. 2 Korintus berapa Bang Jai? 2 Korintus 12 ya? Ya, bukan. Kalau yang menggocoh itu 7. 2 Korintus 12 7 sampai 9 itu. tulisan tersebut, tulisan tersebut Jelaskan tuh. Maksudnya emang Paulus sangat- Bacalah digocok. itu. Ayo. kadang-kadang tulisan dia tuh sama dengan tulisannya Rasul Yohanes tentang di Wahyu itu susah itu kadang-kadang susah dijelaskan karena itu sangat berfilosofi tingkat tinggi. Orang-orang yang Ya kamu nggak pakai otak soalnya, makanya kau susah menjelaskan. Kalau kami pakai otak, makanya kami bisa menjelaskan. otaknya setengah-setengah itu susah untuk memahami itu. Sangat jangan kan kalian orang Kristen aja kadang-kadang susah loh memahami itu sendiri karena itu sangat filosofis gitu loh. Itu muter-muter gitu ngomongnya. Ya tulis ya. Muter-muter ngomongnya kata Paulus. Saya orang Kristen, saya nggak baca semua kitab Paulus karena itu gimana ya, agak harus mikir lagi gitu. Jantungan loh Bun. Dia jantungan Bunda Rama, dia Harus mikir lagi jantungan. maksudnya apa sih gitu kan, sangat sulit sekali dipahami. Kalau mengenali Yesus itu cukup dengan memahami, dengan membaca kitab sinoptik itu sudah lumayan lah itu. Karena itu penulisannya bagus, penulisannya sangat gampang dicerna gitu. Kalau Paulus itu, Jai, bentar lagi metong nih Bang Jai. susah gitu. Makanya kalian yang Bang Randy, sorry Bang Randy. Kau gini, apa yang mau kau pertanyakan dan apa yang Enggak, ada masalahnya poin kalian dalam tidak dirimu tuh apa? Poinnya tuh apa? Nggak dapat aku dari tadi poinnya. kalian ini nggak ada ilmunya, masalah susah. Oke, saya bertanya. Oke, ilmu apa yang mau kau bawa untuk menipu di Komal ini? Nggak mengajar, nggak mengajar. Apa menurut kalian Allah kalian itu sama dengan Elohimnya orang Israel? Sama. Dah, lainnya, pertanyaan lainnya. Sama. Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Jadi menurut Langsung menurut pertanyaan kamu, kedua apa lagi? Sebentar. Capek dengarnya. masih banyak, masih bisa pindah itu. Apakah menurut kamu Allah SWT itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Nggak tahu aku. Lanjut lagi Jimin, nggak tahu aku. Sebentar. Jadi menurut kamu Apa itu kau ngomong tuh? mulai begini, ini pembunuhan karakter disengaja. Riandi, Tadi masih dipahami, sekarang mulai nggak paham lagi, gitu kan? Itu Diam dulu, Riandi. Hanya grup ini Riandi. aja yang begitu. Grup lain nggak pada seperti itu ke saya. Mereka cuma kalian aja yang kayak begitu. Jadi menurut kamu Allah itu adalah Allah Telur Abraham. busuk, dengar dulu pelan-pelan. Bentar Makanya dulu. lu kau tarik napas kau, diam-diam Gak usah dulu. panik kau. Kebanyakan begini. Apaan sih? Pantas dia Bang Jeman. Bang Jeman pantas dia masih karesteng. Kayak gini rupanya dia pantas dia masih karesteng. Hai, kau tuh apa ya? Pura-pura maaf ya. Kau tuh sudah lahir, gak mungkin lah. Karena orang maaf itu maaf saja. Untuk orang Kristen itu orang botol aja yang bisa maaf. Karena mereka itu sudah punya tiket ke surga, sudah ada surga. Terus cari surga yang tidak jelas lagi. Surga agama Islam itu diambil dari agama Zoroaster. Ya, saya jelaskan ini. Kenapa Muhammad mengambil agama Zoroaster? Apaan sih? Itu Nggak karena- nyambung sama yang lain-lain kau bicarakan. Udah gue Ya, bilang karena jangan kau kalian cerita kan ilmunya dongeng susah, saya tuh nggak bisa bertanya. Weh, kan. kau Itu cerita bukan dongeng ilmunya. itu sama keluarga kau. Saya nggak bisa bertanya, saya nggak bisa Sama bertanya karena jemaat kalian pasti nggak bisa kau, jawab gitu loh. telur Lihat. busuk. Kalau kalian Ngarang-ngarang bertanya, saya bertanya pasti nggak bisa jawab karena kalian nggak ilmunya. Saya bisa lihat cara ngomong itu udah tahu saya. Jadi gini, kenapa Muhammad mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran? Apaan sih? Itu karena Riandi, karena Muhammad ketika membuat itu keluargaku Riandi itu keluargaku Riandi. Kau bilang aku menipu Riandi. Itu waktu aku metong Riandi. Itu adat Batak Riandi. Jadi mulutmu jangan bilang nipu-nipu. Kami orang Islam nggak mau menipu. Kami bilang mualaf ya mualaf. Dari karesten. Pantas kau masih karesten. Rupanya kayak gitu. Kau ngomong aja angung. Kenapa Muhammad mengambil ajaran Zoroaster masuk dalam Al-Quran? Karena Muhammad yang buat Yesus ini, nyambung. dia Itu mengambil abad dari keberapa? Bro, Islam itu datang abad keberapa? Ya, Yang Yesus kau dari sebutkan salib. kau mengambil itu udah abad keberapa? Kau ngarang-ngarang aja, Mulai makanya aku mikir, bilang sama kau. mulai mikir, takut ini. Takut Dia nggak semua bisa ini. jawab tadi. Pertanyaan saya, siapa itu orang tuanya Paulus? Jangan siapa orang Iya. tuanya Paulus? Ayo. Siapa orang tuanya Paulus? Perpilihan itu enggak dulu. perpilihan itu enggak berbobot. Orang tuanya Paulus siapa? Harus penting itu. Izin. Aku izin ya. Aku izin dulu ya Bunda Rahma ya. Aku izin dulu. Silakan. Ini dulu.
Oke, aku izin dulu ya. Rindi, kau mute dulu itu mulutmu itu ya. Pertanyaannya Aku betul, mau dan diam siapa- dulu kau. siapa Diam dulu nama kau. siapa itu Nggak bisa sudah pula aku. Randy, Jangan diam soal dulu dulu. kau. Jangan nampakkanlah yang otenmu. lebih elitis yang lebih Randy, oke yang lain diam dulu ya. yang Sekarang berkualitas. aku mau diam Jangan dulu tanya kau. nih, siapa ini hari Nggak ada, keberapa, jam berapa? nggak dapat apa-apa. Itu Capek yang dengar itu. Diam dulu. Kami di sini mengedukasi Randy. Perihal kau masih mau tetap ada mau menyembah manusia makhluk terkutuk terserah. Nah ada Bang Zuma lo. Diam dulu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Masya Allah, makasih teman-teman sekalian. Kenapa? Saudara Randy, tolong jelaskan kepada kami ya, jelaskan, kamu yang menjelaskan.